Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyusunan laporan konsolidasi dengan asumsi ada transaksi jual beli barang dagangan antara induk dengan perusahaan anak atau entitas anak. Nah, di video sesi 2 kemarin saya sudah menjelaskan tentang eh, transaksi jual beli barang dagangan antara induk dan anak yang berupa downstream sales. Jadi downstream sales kemarin adalah induk yang menjual barang dagangan kepada anak. Nah, di video ini saya akan menjelaskan untuk jenis transaksi jual beli barang dagangan upstream sales. Upstream sales yakni jual beli barang dagangan yang dilakukan oleh anak menjual barang dagangannya kepada induk. Nah, di sini ada contoh. Kita baca soalnya. Dalam tahun 2014, PT Anak, entitas anak membeli barang dagangan 120.000. Kemudian selama tahun 2014, si anak menjual barang dagangan kepada induk seharga 160.000. Jadi ini upstream sales, anak menjual barang kepada entitas induk. Kemudian dalam tahun 2014, PT Induk menjual 60% barang tersebut kepada pihak ketiga seharga 128.000. Jadi induk membeli tadi seharga 160.000. Kemudian barang yang dibeli dari anak ini 60%-nya dijual kepada pihak luar dengan harga 128.000. Kemudian di tahun 2015 induk menjual 30% barang yang dibeli di tahun 2014 tadi dengan harga 64.000. Kemudian ada asumsi tarif pajaknya adalah 20%. Kemudian induk, ada informasi di sini induk menguasai 60% saham PT Anak. Berarti kepentingan non pengendali persentasenya adalah 40%. Nah, diminta di soal ini adalah buatlah jurnal baik pada pembukuan induk maupun PT Anak untuk mencatat transaksi jual beli barang dagangan di tahun 2014 dan 2015 menggunakan perpetual, kemudian jual beli secara tunai. Kemudian kita juga diminta menyelesaikan kertas kerja eliminasi parsial jual beli barang dagangan. Jika dalam kertas kerja tidak disertakan perhitungan BPP, contoh yang dengan perhitungan BPP ada di sesi kedua, video sesi 2 untuk penyusunan laporan konsolidasi. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk menyelesaikan KK kertas kerja parsial tahun 2015. Dengan asumsi juga sama, kita kertas kerjanya tidak menggunakan rincian perhitungan BPP atau beban pokok penjualan. Nah, kita coba kerjakan dulu untuk yang periode 2014. Kita catat dulu jual beli barang dagangan di tahun 2014. Di pembukuan induk dan anak. Oke. Karena ini yang menjual adalah anak, upstream sales, kita catat dulu pembelian PT Anak dulu dari pihak luar. Anak membeli dari pihak luar persediaan dengan nilai 120.000 tadi. Di sini tahun 2014 PT Anak membeli barang dagangan 120.000 dari pihak luar. Kemudian selama tahun 2014 anak menjual kepada induk 160.000. Berarti jurnal berikutnya adalah mencatat penjualan dari anak ke induk. Pertama kita catat kas penjualan dulu, tadi senilai 160. Seharga 160. Kemudian cost-nya adalah 120.000 waktu beli. Jadi seluruhnya dijual kepada induk. Berarti BPP-nya sebesar waktu beli 120.000. BPP ke persediaan.
Berikutnya jurnal dari sisi induk waktu membeli. Berarti induk membelinya adalah persediaan kreditnya kas tunai sebesar 160.000 dijualnya. Kemudian berikutnya induk setelah membeli barang dagangan dari anak tadi 60%-nya dijual kepada pihak ketiga 128.000. Berarti berikutnya kita catat penjualan oleh induk. Kas penjualan 128.000, terjual 128.000 tadi. Kemudian BPP-nya adalah 60% dari kosnya 160.000. BPP ke persediaan 96.000. Dari 60% saya kalikan 160.000 kosnya. Oke, sekarang jurnal di tahun 2014 sudah kita buat. Berikutnya kita menyelesaikan kertas kerja penyusunan laporan konsolidasi parsial. Nah, sebelum kita masuk ke KK konsolidasi, kita hitung dulu berapa ini transaksinya upstream ya, berarti anak menjual barang dagangan kepada induk. Berarti kita lihat di sini transaksi jual beli barang dagangannya yang memiliki persediaan dari transaksi upstream itu adalah PT Induk. Jadi kita lihat benar PT Induk ya. Transaksi upstream yang membeli adalah PT Induk. Jadi yang memiliki barang dagangan terkait dengan transaksi jual beli induk anak itu adalah induk. Nah, berarti kita lihat si induk ini berapa persediaan awal dan persediaan akhirnya yang berasal atau yang dibeli dari si anak. Ini asumsinya jual beli barang dagangannya baru terjadi di tahun 2014. Jadi persediaan awal induk yang berasal dari anak itu adalah 0. Kita lihat perhitungannya. Oke, jadi 2014 asumsinya baru terjadi jual beli barang dagangan antara induk dan anak. Jadi persediaan awal induk yang berasal dari anak itu adalah 0 atau tidak ada. Kemudian persediaan akhirnya kita lihat di tadi induk membeli 160, terjual 60%. Berarti persediaan akhirnya adalah dari 160 ini saya kurangi 128 atau persediaan akhirnya adalah 64.160 dikurangi 160 dikurangi 160.000 dikurangi kosnya adalah 96.000. Jadi ketemu persediaan akhirnya adalah 64.000. Persediaan akhir induk yang berasal dari anak. Jadi kita identifikasi berapa persediaan akhir induk yang berasal dari anak. Kemudian kita hitung juga berapa persentase laba belum direalisasi yang di anak. Berapa persen LBD di anak waktu menjual ke induk. Nah, kita lihat tadi si anak itu menjual ke induk seharga 160.000. Sedangkan kos pembeliannya adalah 120.000. Saya kurangkan, kemudian saya bagi dengan penjualnya 160.000, saya kalikan 100%. Jadi ini adalah penjualan kepada si induk tadi. Ini adalah HPP. Saya bagi dengan HPP-nya lagi. Ketemu persentase laba belum direalisasinya adalah 25%. 25%. Oke, berikutnya kita masuk ke KK konsolidasi. Kalau sudah menghitung ini kita masuk ke KK konsolidasi tahun 2014 tanpa perhitungan BPP. Jadi ini adalah kertas kerja parsial. Tidak semua akun dicantumkan, hanya yang terkait dengan transaksi jual beli barang dagangan.
Jadi hanya sebagian. Nah, eliminasi yang pertama, ini saya close dulu. Saya ulangi lagi, eliminasi dan penyesuaian yang terkait dengan jual beli barang dagangan. Ada beberapa item. Di sini saya beri warna beda. Yang pertama adalah laba belum direalisasi di persediaan awal. Jadi laba belum direalisasi, kalau ada itu kita harus eliminasi karena tidak boleh mengakui laba belum direalisasi, termasuk dengan pajaknya harus kita hapus. Tapi di kasus ini tadi untuk 2014 persediaan awalnya belum ada. Jadi ini yang jurnal I1 dan I2 nanti belum perlu kita buat untuk tahun 2014. Kemudian jual beli barang dagangannya juga harus kita hapus. Kemudian LBD atau laba belum direalisasi di persediaan akhir juga harus kita hapus. Termasuk pengaruh dari pajaknya. Sekarang kita kembali ke sini ke kertas kerja konsolidasi. Yang pertama tadi kita buat persediaan awal belum ada. Berarti kita buat yang poin ketiga ini, menghapus jual beli. Nah, jual beli tadi yang dilakukan anak itu adalah yang di sini nih, jual ke induk nih. Jual ke induk 160.000. Yang ini. Nah, ini harus kita hapus jurnalnya. Ini penjualan kredit, berarti kalau mau dihapus kita pindah ke debit ke BPP, ke beban pokok penjualannya 160.000. Kemudian berikutnya adalah eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. LBD-nya tadi 25% sudah kita hitung. Kemudian persediaan akhirnya 64.000. Jadi LBD-nya berarti ya LBD di persediaan akhir 2014 akan sama dengan 25%, saya kalikan 64.000. Jurnalnya beban pokok penjualan pada persediaan yang ada di laporan posisi keuangan 16.000. Dari 25% kalikan 64.000. Logikanya kenapa persediaan akhir menambah beban pokok penjualan di debit. Kemarin sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi untuk persediaan akhir. Jadi persediaan akhir induk yang berasal dari anak itu terlalu tinggi 25%. Akibatnya kalau persediaan akhir terlalu tinggi 25% karena pengaruh laba belum direalisasi, anak mengambil untung dari induk 25%, maka HPP-nya itu terlalu rendah karena persediaan akhirnya terlalu tinggi. Jadi di sini kalau persediaan akhirnya terlalu tinggi di sini kalau kita lihat perhitungan HPP adalah persediaan awal tambah pembelian kurangi persediaan akhir. Kalau pengurangnya terlalu besar maka BPP-nya di sini nanti akan terlalu rendah. Saya hapus dulu. Jadi kalau persediaan akhirnya nilainya terlalu tinggi, akibatnya BPP-nya nanti terlalu rendah karena ini pengurang. Persediaan akhirnya adalah pengurang, jadi BPP-nya terlalu rendah. Jadi BPP atau HPP kita sesuaikan di debit, kita tambahi nilainya. Makanya di sini BPP kita debit. Kemudian persediaan akhir itu juga mempengaruhi, selain di laporan laba rugi, juga mempengaruhi di laporan posisi keuangan di persediaan sini. Jadi persediaan akhir induk yang berasal dari anak 64.000 ini nilainya terlalu tinggi.
Persediaan saldo normalnya debit. Jadi kalau terlalu tinggi ini kita sesuaikan, kita turunkan nilainya, kita kredit. Jadi penyesuaiannya nanti adalah di sisi kredit. Maka ini persediaan saya taruh di sisi kredit. Nilainya 16.000. Dari persentase laba belum direalisasi, saya kalikan nilai persediaan akhir dari induk yang berasal dari anak. Kemudian berikutnya adalah efek pajak. Efek pajaknya di sini bebannya bertambah, beban pokok penjualannya bertambah, berarti labanya semakin berkurang. Laba semakin berkurang berarti pajaknya juga semakin berkurang. Maka beban pajak saya taruh di sisi kredit. Kemudian pajaknya kita simpan sebagai aset pajak tangguhan yang sudah dibayar. Dari 20% saya kalikan LBD di persediaan akhir 16.000. Jadi C ini adalah pajak dari jurnal poin B. Jadi pajaknya adalah tadi asumsinya tarif pajaknya 20%, saya kalikan LBD di persediaan akhirnya 16.000. Berikutnya alokasi laba PT Anak ke kepentingan non pengendali atau NCI. Nah, untuk transaksi upstream ini berbeda dengan transaksi downstream. Kalau transaksi upstream, kita lihat. Kalau transaksi downstream dulu, kalau transaksi downstream itu adalah induk ke anak. Jadi di sini transaksi downstream. Induk ke anak. Jadi jual beli barang dagangannya terjadi dari induk ke anak. Jadi induk yang mengakui laba ketika menjual ke anak. Jadi labanya diakui oleh induk. Jadi labanya di sini diakui di sini. Laba yang mengakui si induk. Laba. Jadi ketika transaksi downstream, induk menjual ke anak. Berarti induk yang mengambil laba dari si anak. Nah, KNP di sini, kepentingan non pengendali, itu kalau induk yang mengambil laba, maka KNP tidak terpengaruh. Karena KNP itu tidak punya hak atas induk. KNP punya haknya adalah untuk anak. Jadi anak itu kan ada dua pemiliknya. Yang pertama adalah induk, kemudian ada kepentingan non pengendali. Kalau induk yang mengakui laba, maka KNP ini tidak terpengaruh. Beda kalau transaksinya adalah upstream. Kalau upstream anak ke induk. Kalau upstream, maka yang mengakui laba adalah di sisi anak. Kalau anak yang mengakui laba, maka ketika LBD kita hapus atau kita eliminasi, maka otomatis kepentingan non pengendali terpengaruh. Laba anak karena pengaruh dari transaksi upstream ini nanti laba anak akan kita sesuaikan. Beda dengan transaksi downstream tadi. Kalau downstream karena induk yang mengakui laba, maka kepentingan non pengendali tidak terpengaruh atau laba anak tidak terpengaruh. Karena yang mengambil laba adalah si induk. Jadi laba anak tidak terpengaruh. Berarti kepentingan non pengendali juga tidak terpengaruh. Nah, karena yang sedang kita kerjakan ini adalah transaksi upstream, maka pengaruh dari eliminasi laba belum direalisasi akan mempengaruhi laba anak. Jadi laba anak nanti kita sesuaikan. Nah, sekarang perhitungannya kita lihat laba penyesuaian laba anak. Kita lihat laba sebelum disesuaikan. Dari kertas kerja ini saya ambil laba anak adalah 32.000.
Kemudian penyesuaian karena transaksi upstream itu adalah eliminasi laba belum direalisasi baik awal maupun akhir, tapi awalnya ini belum ada. Untuk tahun 2014 baru LBD di persediaan akhir, berarti penyesuaiannya adalah untuk jurnal poin B dan C. Jadi eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir termasuk pengaruh dari pajaknya. Di sini poin B beban pokoknya bertambah 16.000. Jadi penyesuaiannya nanti di sini minus 16.000. Kemudian efek beban pajaknya poin C, di sini beban pajaknya berkurang. Karena bebannya berkurang maka di sini malah bertambah 3.200. Jadi laba setelah disesuaikannya 19.200 dari 32.000 dikurangi penyesuaiannya 16 ditambah penyesuaian pajak plus 3.200. Kemudian hak kepentingan non pengendali 40%, berarti 40% saya kalikan laba setelah disesuaikan. 40% kalikan 19.200 atau 7680. Jadi ini dari 40% kalikan laba setelah disesuaikan 19.200. 7680. Oke, jadi jurnalnya untuk alokasi laba anak di tahun 2014 ke kepentingan non pengendali, jurnalnya adalah kepentingan non pengendali di sisi laba di laporan saldo laba debit 7.680, kemudian di sisi ekuitas kita tambahkan 7.680. Berikutnya setelah membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian ini, kita masukkan eliminasi dan penyesuaiannya ke kertas kerja parsial di sini. Tinggal kita masukkan. Tadi contoh A mengeliminasi penjualan jual beli barang dagangan, debit penjualan, kredit beban pokok penjualan. Berarti penjualan kita debit, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Kemudian berikutnya LBD di persediaan akhir, BPP ke persediaan, poin B, BPP ke persediaan di laporan posisi keuangan. Kemudian pengaruh pajaknya aset pajak tunggakan ke beban pajak, aset pajak tangguhan berarti di laporan posisi keuangan. Kemudian beban pajak di rugi laba. Kemudian terakhir alokasi laba PT Anak ke NCI. KNP di saldo laba kita debit, kreditnya yang di sisi ekuitas kita tambahkan. Oke, berikutnya setelah eliminasi dan penyesuaian kita masukkan, kita selesaikan KK konsolidasinya di saldo konsolidasian. Contoh di sini penjualan induk 128, PT Anak 160. Kemudian ada penyesuaian konsolidasiannya adalah 160.000, berarti saldo konsolidasinya adalah 128.000. Dan seterusnya ke bawah, ini adalah kertas kerja parsial. Oke, itu untuk tahun 2014. Berikutnya kita pindah ke 2015. Kita catat dulu jurnal yang terkait dengan transaksi selama 2015. Kita lihat lagi soalnya tadi. Untuk tahun 2015 tidak ada ini asumsinya tidak ada jual beli barang dagangan, tapi di tahun 2015 PT Induk menjual 30% barang yang dibeli dari Anak tahun 2014 kepada pihak ketiga 64.000. Jadi kita catat di sisi induk penjualan oleh induk, kas penjualan 64.000, kemudian BPP-nya 30% dari 160.000. Menjual 30% barang yang dibeli dari Anak, waktu membeli kosnya 160.000. Jadi BPP-nya 30% kalikan 160.000.
Oke, sekarang sebelum masuk ke konsolidasi, kita hitung lagi berapa persediaan awal dan akhir induk yang berasal atau yang dibeli di anak di tahun 2015. Kita lihat. 2015. Di sini persediaan awalnya adalah persediaan akhir tahun 2014. Jadi ini tinggal dipindahkan nih. Jadi persediaan akhir 2014 menjadi persediaan awal 2015. Kemudian persediaan akhirnya 16.000 dari persediaan akhirnya tadi adalah jadi waktu beli si induk cost-nya kita lihat. Waktu beli 160, kemudian terjual 96. Jadi persediaan akhirnya kenapa 16.000 di sini adalah dari awalnya beli 160 kurangi 96 di tahun 2014 terjual, kemudian di tahun 2015 terjual. Di sini kredit 48.000. 48.000. Jadi sisa persediaan akhir di tahun 2015 adalah 16.000. Persentase laba belum direalisasi mengikuti penjualan waktu 2014. 25%. Oke, berikutnya kita lanjut ke kertas kerja penyesuaian konsolidasian 2015. Nah, di sini sudah ada persediaan awal tadi. Jadi LBD-nya juga harus kita hapus. Nah, LBD di persediaan awal berarti tadi 25%, saya kalikan persediaan awalnya 64.000. Di jurnalnya karena ini transaksi upstream, maka beda dengan transaksi downstream untuk persediaan awalnya. Jadi jurnalnya debit saldo laba dan kepentingan non pengendali, kreditnya beban pokok penjualan. Kalau transaksi downstream kemarin hanya saldo laba ke beban pokok penjualan. Nah, karena ini transaksi upstream, laba anak itu terpengaruh dengan eliminasi laba belum direalisasi, maka karena pengaruh itu maka hak kepentingan non pengendali juga kita sesuaikan. Kepentingan non pengendali punya hak 40%, induk 60%. Jadi LBD di persediaan akhirnya itu adalah 16.000. 16.000 ini kita share. Yang pertama ke kepentingan non pengendali 40%, kemudian ke induk 60%. Berikutnya pengaruh pajak atas eliminasi laba belum direalisasi di persediaan awal. Nah, ini beban pokoknya berkurang, otomatis labanya nanti akan bertambah. Kalau laba bertambah, pajaknya bertambah juga. Berarti beban pajak di sini kita debit dari 20%, saya kalikan 16.000. Kemudian beban pajaknya karena ini transaksi upstream, maka beban pajaknya juga saya share 40% ke kepentingan non pengendali, 60% ke induk, saldo laba induk. Berikutnya eliminasi laba belum direalisasi di persediaan akhir. Persediaan akhirnya tadi 16.000. Ini persediaan akhirnya tadi 16.000 kalikan 25%. Berarti eliminasi di persediaan akhirnya debit BBP, kredit persediaan di laporan posisi keuangan 4.000 dari 25%, persen laba belum direalisasinya kalikan persediaan akhir induk yang berasal dari anak 16.000, temu 4.000. Kemudian pengaruh pajaknya beban pokoknya bertambah, maka labanya berarti berkurang. Laba berkurang berarti di pajaknya pengaruhnya adalah pajaknya berkurang.
kurang juga. Kita simpan pajak yang sudah dibayar sebagai aset pajak tangguhan. 800 dari 20% kalikan 4.000. Oke, berikutnya alokasi laba anak ke kepentingan non-pengendali. Kita lihat penyesuaiannya adalah terkait dengan eliminasi laba belum direalisasi baik persediaan awal maupun akhir termasuk pengaruh dari pajaknya. Jadi jurnal poin A, B, C, dan D. Oke, kita lihat yang poin A dulu. Beban pokoknya berkurang. Jadi karena eliminasi LBD di persediaan awal, beban pokoknya berkurang, maka di sini positif 16.000 tadi, nilainya 16.000 ya. Sini 16.000. Kemudian pengaruh pajaknya, beban pajak bertambah, berarti minus 3.200 pengaruh pajaknya. Kemudian di persediaan akhir, beban pokok bertambah. Beban pokok bertambah. Maka berkurang 4.000. Kemudian pengaruh pajaknya di sini, beban pajaknya berkurang 800. Kita tambah 800. Jadi laba setelah disesuaikan adalah 9.600 dari 16.000 kurangi 3.200 tambah dikurangi 4.000 tambah 800, 9.600. Kemudian kepentingan non pengendali berarti haknya adalah 40%, saya kalikan 9.600. Jadi ini dari 40% saya kalikan 9.600. Laba sebelum disesuaikan anak, kita lihat anak 0. Kenapa 0? Karena asumsinya tadi transaksinya selama 2015 anak tidak ada transaksi. Jadi asumsinya anak di tahun 2015 tidak ada transaksi. Jadi labanya juga 0. Jadi 2015 asumsinya anak tidak menjual lagi barang kepada induk. Jadi tidak ada labanya. Jadi di sini 0. Laba bersihnya 0. Laba sebelum disesuaikannya 0. Kemudian penyesuaiannya seperti ini terkait dengan LBD baik di persediaan awal maupun akhir termasuk efek dari pajaknya. Jadi hak KNP 3840. Jadi jurnalnya KNP di saldo laba debit, kredit KNP di sisi ekuitas 3840. Oke, jadi ini adalah eliminasi dan penyesuaian untuk 2015. Tinggal kita masukkan ke kertas kerja laporan konsolidasi. Yang pertama A, debit saldo laba, kemudian kepentingan non pengendali di sisi debit juga, kreditnya adalah tadi beban pokok penjualan dan seterusnya untuk jurnal eliminasi yang lain. Setelah jurnal eliminasi dan penyesuaian kita masukkan, baru kita selesaikan saldo konsolidasian, kolom saldo konsolidasian di sini. Oke, itu untuk transaksi upstream untuk tahun 2014 dan 2015 sudah selesai. Ada pertanyaan, silakan disampaikan di Google Classroom, di WhatsApp group maupun di kolom komentar. Oke, untuk materi berikutnya masih akan membahas
penyusunan laporan konsolidasi, tapi dengan asumsi ada transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dengan entitas anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.